Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, kepada para alim, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nakhussu bi dzikri syekhina wa murabbi ruhina Al-Syekh Al-Profesor Al-Doktor Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus wa Syekh Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau berdua dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan Abah Ki Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum selaku pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem dan seluruh keluarga besar beliau, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau beserta keluarga. Amin Allahumma amin. Kepada para kiai yang hadir pada sore hari ini, wabil khusus beliau Simbah Kiai Najib dan seluruh kiai yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tidak menghormati rasa ta'zim kami kepada panjenengan semua. Kepada yang terhormat Imam Ploso Rembang yang hadir pada sore hari ini, tak lupa kepada seluruh santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Kauman yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Amin Allahumma amin. Selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu dan diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga kepada seluruh mahasiswa mahasiswi Stai Al-Hidayat Lasem yang pada sore hari ini juga ikut hadir, dan juga para dosen yang hadir pada sore hari ini yang kami muliakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita semua bisa menghadiri, bisa mengikuti acara jalsah ilmiah bersama beliau Profesor Dr. Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus dan juga beliau Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Semoga kehadiran kita pada majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Kauman. Acara yang ketiga yaitu pembacaan profil, dan acara yang keempat yaitu acara inti yaitu jalsah ilmiah, dan acara yang kelima adalah ikhtitam dan doa.
Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk memulai acara pada sore hari ini kami mohon kepada beliau Simbah Kiai Najib untuk membuka acara pada sore hari ini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa yuhadirin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhadirin ala azwaji wa auladi wa auladi. Dari abai ya inna sayyidina malaikatul nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua hadirin, nama yang berjudul wal tasbihin wal hadrin. Mamana ya liman jawab mati Allah yang berkuasa. Sudah ada masalah sudah merasa dan awliya masyarakat al-ardi yang berbeda bersama awliya bersihati macam awliya ini adalah semakin bermasyarakat yang bersama anak yang macam dan kemudian dan dia Rasulullah makhluk Allah barakatuh kullun makaram syarana wa lakum al-fatiha. Kepada Simbah Kiai Haji Najib kami aturkan banyak terima kasih. Melanjutkan acara yang kedua yaitu kalimat tauhid yang akan disampaikan oleh beliau Abah Kiai Haji Muhammad Zaid Muhammad Maksum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu kiai, para habaib sahadat, khususnya yang sama-sama kita muliakan Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus, pembina, pendiri Jamiah atau Universitas Tarim Al-Islamiyah, juga pengasuh Ma'had Darul Ghurba Tarim Yaman, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Beliau yang berada di sebelah sana itu mudir atau rektor Jamiah Wasatiyah yang ada di Hadramaut, sekaligus juga pengasuh Ma'had Al-Idrus. Beliau ini kakak beradik, 4 bersaudara
yang satu profesor, doktor, yang 3 doktor. Alim-alim semua, semuanya menjadi atau pernah menjadi dosen di Al-Ahqaf, Jamiah Al-Ahqaf. Bahkan beliau Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus yang berada di sebelah saya ini, itu selain ahli usul fiqh, juga beliau pernah menjadi amid atau dekan Fakultas Syariah dan Syariah wal Qanun Jamiah Al-Ahqaf. 4 bersaudara yang pernah menjadi dosen dan bahkan amid di Jamiah Al-Ahqaf atas izin dan perkenan dari abah beliau, yaitu Habib Abdul Qadir, yang saat ini pun beliau masih hidup, dan saya berkesempatan untuk sowan kepada beliau karena beliau juga selain selain punya 4 mutiara di dalam keluarganya, beliau sendiri juga mutiara karena beliau juga pernah mengajar di Al-Ahqaf sebagai pengajar awal dulu. Sampai sekarang masih hidup, usianya hampir 90 tahun. Semoga selalu sehat semuanya. Amin. 4 ini akhirnya atas perkenan dan izin dari beliau, dari abahnya, mendirikan jamiah atau perguruan tinggi namanya Universitas Tarim Al-Islamiyah. Nanti akan saya sampaikan. Yang saya muliakan Romo Kiai Najib Ahmad Najib saking Leran, lan sedaya para kiai hadir di tengah-tengah kita, Romo Kiai Zakaria Al-Ansori, Nazir Masjid Jami Rembang yang akhir-akhir ini viral. Boleh jinggo ya. Romo Kiai Amin Tohari saking Sarang, Romo Kiai Romo Kiai Tahrir saking Sarang, Romo Kiai Sarang Mbah Rosih saking Sarang, wonten Kiai Qutub Izzuddin saking Jepara. Beliau ini banyak taklifannya, kebetulan ipar dari Mas Misbah. Alhamdulillah berkenan rawuh. Kiai Hudori dari Pancur, lan sedaya para kiai yang saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Kiai Wahid boten kita semeneh iki privat kula gak kita. Sedaya anggota imam kok imam keliru. Kasih apa nih? Imam itu alumni pelosok Kabupaten Rembang di bawah wengkonan kepembinaan saking Gus Rosi, Kiai Rosi Sarang. Para asatidzah wal ustadzat pondok pesantren Kauman dari sekolah tinggi sampai ke PAUD, para hadirin hadirat dan teristimewa anak-anakku santri, saya nggak mau nyebut santriwati. Santriwati itu manane konotasinya elek. Santri putra putri pondok pesantren Kauman yang saya cintai, saya dambakan menjadi generasi penerus estafeta perjuangan para ulama. Amin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perlu saya tambahkan tadi sebagai prolog bahwa beberapa tahun yang lalu saya sowan kepada beliau Habib Abdullah. Saya sampaikan kepada beliau, ini pesantren Al-Idrus yang diampu oleh beliau
akan lebih istimewa lagi kalau pada perkembangannya mempunyai atau menjadi sebuah perguruan tinggi. Karena salah satu tujuan dari murid-murid dari Indonesia itu yang paling utama itu di perguruan tinggi yang sana. Walaupun ada juga ini pondok pesantren, seperti di Ribat Tarim, di Ribat Al-Idrus, di Ribat Darul Ghuraba, Darus Salihin, kemudian Darul Mustafa dan sebagainya. Tetapi perlu ada perguruan tinggi selain Al-Ahqaf yang sudah ada, selain Wasatiyah yang sudah ada. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ini berdirilah Jamiah, namanya Jamiah Tarim Al-Islamiyah, yang pusatnya ya di Tarim sendiri. Yang pusatnya ada di Tarim itu sendiri. Kalau yang lainnya kan pusatnya di luar Tarim. Nah ini alhamdulillah tadi di kamar tadi sudah disampaikan ke saya, kami sudah rembukan dengan beliau berdua. Alhamdulillah beliau menyerahkan kembali kepada kami untuk imtihanul qabul, untuk ujian masuk ke Jamiah Tarim Al-Islamiyah melalui kita itu siapa? Ya kita semua, saya dan panjenengan semua para kiai yang hadir pada saat ini. Jadi gampangnya mungkin itu anggar untuk rekomendasi jenengan siksa ini hadir nih loh, asal rekomendasi jenengan sampai akad yang dulu dia tetap orang imtihan, orang ikhtibar, orang tes. Tapi kan cara biji sing asale 5 krono rekomendasi dadi 6 ra ngoten nggih. Terus niki istimewa beliau. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh beliau. Dulu tahun 2002 pertama kali Al-Ahqaf, Jamiah Al-Ahqaf ya di sini ini di Al-Hidayat waktu itu saya pegang. Terakhir 2018. Setelah itu tidak lagi. Nah ini alhamdulillah sekarang itu Jamiah Tarim Al-Islamiyah beliau menyerahkan kepada kami lagi, kepada kita lagi. Mudah-mudahan tidak terus berhenti seperti yang sudah-sudah, tapi terus berlanjut dan kami akan mendukung sepenuhnya. Intinya adalah mengirimkan para pelajar-pelajar, para santri-santri Indonesia ke tempat atau pusat dari peradaban ilmu, salah satu pusat peradaban ilmu yang ada di Timur Tengah. Banyak sekali pusat-pusat peradaban ilmu di sana. Ada Tarim, Hadramaut itu pusatnya di Tarim, atau lebih luas Hadramaut, kemudian Mesir, kemudian Tunisia, Saudi, ya itu salah satu pusat-pusat peradaban keilmuan. Tarim, para ibu para bapak yang saya muliakan, Tarim merupakan kota kecil yang ketika orang itu belum pernah ke sana, ya pasti nyinyir, durung tahu. Sopo wonge durung tahu weruh, ngomong mesti sampai naik dewi. Tapi nek wis tahu weruh, jenenge napa? Tak napa sing sayang-sayang lho napa? Tak kenal maka tak sayang, ngoten nggih. Tak kenal maka tak sayang. Ya ngerti ini sama medsos dilecehkan sedemikian rupa, dipelesetkan sedemikian rupa ya nggak tahu. Padahal di sana itu pusat orang-orang alim dan masih puluhan ribu makhtutat yang belum makhtutat kepada manuskrip yang belum dicetak karena keterbatasan finansial. Masih puluhan ribu, bukan hanya ribuan, puluhan ribu makhtutat dari karya-karya ulama-ulama pendahulunya dulu. Saya pernah ke Hautah, ke rumahnya Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Abdurrahman Toha Al-Habsyi. Saya pernah ke sana, kaget saya.
Ada almari, jangan membayangkan kalau almari itu terus bagus-bagus juga. Lemarinya sana itu kumuh. Jadi lemarinya itu kaca, tapi dari depan nggak kelihatan dalamnya itu. Saking kumele. Kelihatan ada kitab. Saya minta izin untuk saya buka. Begitu saya buka, lemari bertumpuk-tumpuk itu dari atas, tengah, bawahnya lagi, sebelahnya lagi. Masya Allah, karya ulama-ulama mbah-mbahnya beliau dulu. Saya tanyakan ini karya siapa? Karya mbah-mbahnya saya dulu. Juga ada karyanya beliau yang nggak sempet dipencetak. Saya tanya, kok nggak dicetak, kenapa? Nggak ada duit. Masya Allah. Dan itu puluhan ribu yang di sana. Orang ngerti ya nggak mau ya sekarang. Bapak sudut pandang kita adalah keilmuan. Soal urusan apa-apa, sepenting ilmu nih. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah, dan kami sampaikan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya, para kiai, para alim, para pengasuh pesantren, para pembina masyarakat, sekaligus ini juga tabarruk kepada dua ulama dari Tarim. Alhamdulillah di kota Rembang atau di Kabupaten Rembang ini sering kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, termasuk di tempat kami ini dari Syria, dari Mesir, dari Saudi, dari Yaman, ya bin Nahiyatil Arab lah, bin Nahiyatil Arab. Alhamdulillah ini pada Rabu. Kalau menghitung yang rawuh semuanya ya banyak sekali, tetapi kan tidak semuanya saya adakan acara seperti ini. Yang saya adakan acara adalah memang yang non sewu, memang pengampu lembaga dan para ulama pun. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Saya senang sekali Habib Abdullah itu juga sering ke Indonesia, sini sudah 4 kali dan menginap. Nanti malam rencananya menginap, tapi akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Kemudian Habib Muhammad menikah sudah 8 kali ke Indonesia, tapi kesini baru sekali ini. Mudah-mudahan setiap kesini nanti selalu kesini usbu' kamil ya Habib, usbu' kamil. Seminggu penuh berada di sini, insya Allah. Saya rasa itu waktu kami kembalikan kepada pembawa acara untuk disampaikan kepada beliau berdua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala syekhina Abah Muhammad Zain Muhammad Maksum, falyatafaddal mashkura. جزاكم الله خيرا كثيرا. البرنامج الثالث قراءة ترجمة لشيخنا البروفيسور دكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر العيدروس وشيخنا الدكتور الحبيب محمد بن عبد القادر العيدروس. فليقرأ أخونا الكريم الأستاذ الغفاري وعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami hormati kepada Sahibul Bait Kiai Zain dan kepada keluarga besar pada pesantren Kauman Lasem, kami mengucapkan syukron katsiron atas apa yang telah disembahkan kepada kami, atas apa yang telah diberikan kepada kami, penyambutan yang baik dan segalanya. Kami sangat-sangat dengan hati yang penuh rendah hati kami mengucapkan syukran katsiran ala qubulikum ya sayyidi.
ikhtisar lil waqt, untuk menyingkat waktu kami akan membacakan profil singkat dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus dan Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Seperti yang telah diterangkan oleh Yai Zaim bahwasanya beliau ini adalah DKK. Untuk diketahui bahwa yang kakak adalah Dr. Profesor Muhammad yang memakai jubah hijau. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Idrus, Profesor Tata Bahasa dan Morfologi di Universitas Islam Tarim. Beliau dilahirkan di Hadramaut, tepatnya di Tarim tahun 1967 Masehi. Kemudian pendidikan akademik, beliau melakukan pendidikan akademik dan juga non akademik, mengumpulkan antara keduanya sebagaimana yang menjadi kebiasaan ulama-ulama di sana adalah mengumpulkan antara pendidikan akademik dan non akademik. Setelah melaksanakan pendidikan, menempuh pendidikan non akademik, Profesor Dr. Muhammad melanjutkan pendidikan akademiknya S1 atau sarjana strata 1 di Jami'ah atau di Universitas Aden. Kemudian melanjutkan lagi S2 di Baghdad. Melanjutkan lagi S3 di Universitas Al-Ahqaf. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik yang dilakukan oleh beliau, seperti seminar internasional dan simposium. Seperti yang tadi telah diterangkan oleh Mbak Zaim, sering ke Indonesia, bahkan telah 8 kali untuk melakukan seminar internasional. Beliau sekarang seperti yang telah tadi diterangkan sedang merintis satu universitas yang bernama Universitas Islam Tarim. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Universitas Islam Tarim. Banyak sekali karya-karya yang telah beliau buat, termasuk dari bahas-bahas atau skripsi atau disertasi beliau. Nanti insya Allah kalau kami sempat, ada beberapa yang sudah kami cetak untuk sebagai cindera mata yang akan kami berikan ke Pondok Kauman insya Allah. Kemudian untuk profil dari Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus, beliau dilahirkan di Tarim 1 September 1976 Masehi. Sebagaimana yang telah kami terangkan bahwa setelah menempuh pendidikan akademik, beliau melanjutkan riwayat pendidikan akademiknya pertama adalah di Universitas Al-Ahqaf, bahkan memperoleh derajat komlot di tahun 1999. Kemudian melanjutkan S2-nya di bidang usul fiqh di Universitas Al-Ahqaf di tahun 2004. Begitu juga mengambil S2 lagi di tahun 2010 di dalam bidang fikih perbandingan di Universitas di Darman. Selanjutnya melanjutkan S3 doktoralnya beliau di bidang usul fiqh di Universitas Zaituna di Tunisia tahun 2017. Beliau sekarang menjabat sebagai rektor Universitas Al-Wasatiyah Syariah yang terletak di daerah Husaizah. Di samping itu, beliau juga menjadi pengasuh Ma'had Al-Idrus, baik pondok putra maupun putri. Untuk diketahui bahwasanya beliau di samping memiliki lembaga pendidikan untuk putra, beliau juga memiliki pendidikan untuk
putri, tidak hanya untuk laki-laki saja tapi juga untuk yang putri. Kemudian banyak sekali karya tulis ilmiah yang beliau tulis. Nanti insya Allah sebagaimana yang telah kami bilang tadi, bahwasanya insya Allah akan ada beberapa karya beliau yang kami persembahkan sebagai cindera mata dari beliau untuk merepresentasikan kaum manusia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan singkat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tambahkan, untuk program studi atau prodi di Universitas Agama Islamiyah tadi sempat saya baca, pertama ada fikih wa usuluh, kemudian Al-Quran wa ulumuh, kemudian hadis wa ulumuh, kemudian lughah Arabiyah, terus apa nih itu ya. Jadi ada kuliah syariah, ada kuliah lughah, ada kuliah Quran, ada satunya lagi hadis, ada empat bidang. Nah, karena orang Indonesia itu kebanyakan syariah, yang disukai itu syariah. Nah, ini yang mungkin nanti beliau juga akan menyampaikan. Saya rasa itu sebagai tambahan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Al-barnamij al-khamis ala wahya al-maw'idah al-hasanah allati satulqiha Syekhuna Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus wa alaihi falyatafaddal mashkura wa sayutarjimuha al-Ustaz Misbahun Ni'am. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Kiai Akhuna Ustaz Zaim, Al-Asatidha, Kiajat, Al-Hadiruna wal-Hadirat jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحن سعداء جدا أن نكون بينكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا المعهد المبارك لنجدد العهد والتواصل بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا يجمعنا في هذا اللقاء إلا أننا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يجسد وحدة أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالأمة بأجمعها واحدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Alhamdulillah, pertama Profesor Dr. Muhammad Abdul Qadir menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengucapkan salam kepada kita semua. Beliau juga sampaikan bahwasanya pertemuan kita pada sore hari ini adalah bentuk untuk memperbarui tali hubungan yang mana kita dikumpulkan dalam ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya kita adalah orang Islam yang kita semua ini diibaratkan seperti sabda Nabi Muhammad SAW, seperti satu tubuh yang jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, yang lainnya akan juga merasakan sakit.
بين حضرموت وبين جمهورية أندونيسيا اتصال قديم جدا، الذي جمع المشرق بالغرب، والذي جمع حضرموت ودريم بشكل رئيس جمهورية أندونيسيا هو الإسلام. Di antara Hadramaut dan Indonesia ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali, khususnya antara Indonesia dengan Tarim itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena saking eratnya. نحن اجتمعنا جميعا في هذا المجلس من أجل أن نذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء على هذه الدنيا. يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون ملعون ما فيها، أو ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فهذه الدنيا لا يوجد فيها شيء يستحق التعب والنكد إلا ولا هناك شيء محترم أمام الله سبحانه وتعالى ومعظم أمام الله سبحانه وتعالى إلا ذكر الله، وكذلك العلم، فالعالم والمتعلم وذكر الله. والعلم هو في الحقيقة جزء من ذكر الله، إلا أن الفارق بين الاثنين أن العالم والمتعلم تعديه في الخير عم وأشمل، فالعلم متى ما انتشر يصبح صدقة جارية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من هذه الثلاث: علم ينتفع به، هذا العلم ذكر مستمر. Beliau sampaikan bahwasanya zikir adalah sesuatu yang paling agung di dunia ini, dan zikir ini merupakan sesuatu yang harus dipegangi oleh manusia. Dan beliau sampaikan bahwasanya di dunia ini, seperti sabdanya Rasulullah SAW, dunia itu dilaknati, dan dilaknati apa yang ada di dalam dunia itu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga sampaikan atau orang yang alim atau orang yang sedang belajar. Jadi tiga hal ini yang dikecualikan dari dunia ini, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga sampaikan bahwasanya dari ilmu itu juga nanti yang akan kita bawa, seperti sabdanya Rasulullah SAW, ada tiga hal yang kita ketika meninggal akan terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. ولذلك عظم الله هذا العلم وعظم العلماء. فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي مفتاح العلم عامة، وهو القراءة. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى أيضا في تفضيل العلم والعلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تتحدث الآية عن الذين آمنوا، والعلم المحمود في هذا المقام هم من الذين آمنوا، لكنه لما أراد أن يفضل العلم ويعظم العلم فصل أهل العلم عن الذين آمنوا وذكرهم بشكل خاص. والشاهد أن المؤمنين وأهل العلم هم في درجات في أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنهم رسل العلم على هذه الدنيا. Beliau sampaikan bahwasanya Allah mengagungkan ilmu, dan Allah mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Itu seperti halnya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan adalah tentang ilmu, yaitu bagaimana tentang qiraah, membaca, tentang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau juga sampaikan bahwasanya ilmu dan ulama itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya itu suatu hal yang sangat-sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga di dalam mensifati keagungan ilmu, Allah akan mengangkat orang yang memiliki ilmu beberapa derajat.
dan itu adalah bentuk dari ilmu yang Allah agungkan bagi ahli ilmu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya orang di antara keagungan ilmu, Allah menyandingkan orang-orang berilmu bersama para nabi-nabi, bersama para syuhada, bersama para orang-orang soleh. وقد حصر الله سبحانه وتعالى الخشية منه سبحانه، وهذه الخشية لا تأتي إلا من معرفة الأمور على حقيقتها التي يقر فيها الإنسان عند المعرفة أن الله هو خلف كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في تفضيل العلماء وجعل الخشية فيهم محصورة إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan Allah juga menjadikan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut ini tidak semua bisa merasakannya kecuali orang-orang yang tahu, memiliki hakikat kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang ahli ilmu. Dan Allah sampaikan bahwasanya orang yang takut kepada Allah adalah min ibadihil ulama, dari hamba-hamba Allah yang mereka adalah para ulama. Itulah orang-orang yang memiliki hakikat ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومثل ما حصل الله الخشية في العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي له وريثا إلا العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وكل النبوات السابقة كان ترثها النبوات من أبينا آدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لما انتهت الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدد الرسالة ولم يرث علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتمن نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الوراثة إلا للعلماء، فقال العلماء ورثة الأنبياء. Beliau sampaikan bahwasanya orang yang akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah orang-orang ulama, dan bahwasanya dari nabi ke nabi, mulai dari Nabi Adam, yang mewarisi dari nabi ke nabi adalah nabi. Tetapi setelah ditutupnya pintu kenabian, Rasulullah tidak merasa aman, tidak merasa percaya kecuali mewariskan warisan-warisan beliau kecuali kepada para ulama. Maka Rasul mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. وأنتم جميعا في هذا المقام في المعاهد وفي الجامعات أنتم تدخلون في إطار حديث النبي: العلماء ورثة الأنبياء إن شاء الله. نحن في رحلتنا هذه جئنا أيضا من أجل العلم ومن أجل العلماء، حيث أسسنا جامعة تسمى جامعة تريم، هي داخل تريم، وفي عمق تريم تحمل رسالة تريم ورؤية تريم وفكر تريم. وأنا ذكرت لكم سابقا أن بين تريم وبين أندونيسيا يعني عاطفة جياشة إلى جانب أننا جميعا مسلمون. وبحمد الله ما ذهبت إلى مكان ولا ذهبت إلى جامعة في رحلتي هذه أو الرحلات السابقة إلا وجدت لكل طالب تخرج من تريم أثر واسع على هذا المجتمع من أجل الخير لا من أجل الشر، أثر يقدم الرحمة ويقدم التجميع لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينشر علم النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عنهم. Beliau sampaikan bahwasanya kalian semuanya saat ini ada di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tempat mencari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu warisan mencari ilmu. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya kami datang ke Indonesia ini tidak ada hal lain kecuali li ajli ilmi wal ulama, kecuali dengan maksud ilmu dan para ulama, orang-orang alim. Dan kami kesini, beliau sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Beliau sampaikan
Ketika saya ke Indonesia ini dan dikirim oleh dulu mewakili dari Jamiah Ahqaf, beliau kalau dulu, tidaklah beliau temukan khirit atau lulusan dari Tarim kecuali di Indonesia ini orang-orang dulu yang sudah keluar memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah berlangsung dari zaman-zaman dahulu, mulai zaman-zaman abad-abad terdahulu. Alhamdulillah أن المتخرجين من تريم لم يقدموا إلا الخير لهذا البلد وينشروا العلم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله تعالى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Beliau sampaikan bahwasanya lulusan atau khirid dari Tarim tidaklah pulang ke Indonesia kecuali dengan membawa kebaikan-kebaikan yang disebarkan kepada orang di sekitarnya, membawa rahmat sebagai perwujudan dari bahwasanya Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan itu yang diajarkan oleh madrasah yang ada di Tarim sana, bahwasanya kita harus selalu menyebarkan kasih sayang kepada sesama. هذه الجامعة التي جئنا لنعرفكم بها أخونا الكياي زعيم هو عضو مؤسس فيها وهو أبوها في هذه البلد، فجزاه الله خيرا على كل ما يبذل وعلى كل ما يدعو وجعل الله في حسناته يوم القيامة إن شاء الله. Dan beliau sampaikan juga alhamdulillah kepada Romo Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum. Beliau adalah syekh dari tempat yaitu Kota Lasem ini, dan beliau sampaikan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk mengadakan acara pada sore hari ini. ونشكره على هذا الاهتمام وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه ووفقه لكل ما فيه الخير وبارك في الجميع ونشر العلم أكثر ووسعه إن شاء الله وجعله هذا مهددا لكل أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة أننا مهما شكرناه فلن نستطيع أن نوافيه ما قدم ولا ما بذل من أجل تأسيس جامعة تريم وأن يكون هنا هو واجهتها في هذه البلد، فجزاه الله خير الجزاء. Beliau sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau dan mendoakan kita semua, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau sampaikan bahwasanya beliau tidak bisa membalas sesuai dengan seharusnya, tetapi beliau tetap mengucapkan terima kasih dan atas respon beliau terkait apa yang beliau mulai rintis, yaitu suatu perkuliahan baru yang ada di Tarim, yaitu Jamiah Tarim Islamiyah, dan atas dukungan dan sokongan beliau untuk kedepannya atas berlangsungnya universitas tersebut. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ali fadilati Syekh Muhammad Zaim Maksum hafizahullah ta'ala, fadilati Syekh Muhammad Najib Syekh al-Tariqa, fadilati Syekh Abdul Aziz Nadir al-Masjid, الكيايات جميعا، الحاضرين جميعا، الطلاب والطالبات والحاضرين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. في الحقيقة ما ذكره أخي الدكتور محمد في الكفاية، إلا أنني أريد أن أشير إلى مسألة واحدة، وهي أنني عندما كنت هنا قبل الحمد لله تكررت على هذا المعهد الهدايات أكثر من مرة، يعني ممكن هذه رابع مرة آتي فيها إلى هنا. وعندنا من الطلاب الذين تخرجوا من معهد دروس، ابننا هذا ولد الشيخ محمد موصول كذلك، درست عندنا ولا ولدي؟ وأثناء جلوسنا مع الشيخ الزعيم قال لنا لماذا لا نؤسس جامعة؟ فحقيقة جامعة تريم الإسلامية هي فكرة أولا، يعني كان
المهنة لأنها تصريحا لا تلميحا يعني. لذلك إن كان هناك يعني فضل في تأسيس هذه الجامعة فكانت بداية الفكرة والإلماحة يعني أن نؤسس هذه الجامعة بداية فكرتها بفضل الله تعالى. Beliau menyampaikan bahwasanya sebenarnya sudah cukup yang disampaikan oleh saudara beliau, tetapi beliau ingin menambahi beberapa hal dan keterkaitan tentang universitas baru yang sedang beliau dirikan. Itu beliau sampaikan sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia dan 4 kali berkunjung ke Lasem ini di rumah beliau Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum. Beberapa kali diusulkan tentang kenapa kok tidak dibikin jamiah saja, tidak hanya pondok pesantren. Kalau jamiah itu lebih banyak yang mencari saat ini. Kemudian di antara penyebab beliau ingin mendirikan jamiah, salah satunya ya yang diusulkan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum untuk mendirikan jamiah. فهو بحمد الله يعني زعيم يعني اسما ومعنى يعني. Alhamdulillah beliau adalah seorang pemimpin secara nama dan secara maknanya. ولذلك هو في هذا المكان يمثلنا يمثل الجامعة وهو جزء منا ونحن جزء منه. Maka dari itu beliau itu seakan-akan seperti kita adalah bagian, yaitu beliau adalah bagian dari Syekh Zaim dan Syekh Zaim adalah bagian dari kita. Alhamdulillah هذه الجامعة في تريم وكلياتها في تريم للطلاب وللطالبات يدرسون كل في مبنى دراسي وسكني مستقل فيه. وهذه الجامعة مرتبطة أيضا بالعلاقات في داخل المؤسسات في داخل تريم من دار المصطفى للدراسات الإسلامية، وكان لشيخنا الحبيب المر بن محمد بن حفيظ أثر طيب في هذه الجامعة وفي دعمها وفي يعني المشورة فيها، وكذلك رباط تريم له أيضا يعني إدراك ومعرفة بكل ما يتعلق بأمر هذه الجامعة. Beliau sampaikan bahwasanya universitas yang beliau dirikan ini didirikan di Tarim untuk laki-laki dan perempuan bisa masuk ke sana, dan ini universitas baru. Kemudian beliau juga sampaikan bahwasanya di sana itu ada beberapa tempat yang sudah masyhur seperti Darul Mustafa yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafid, kemudian seperti Ribat Tarim. Sebelum beliau mendirikan ini, beliau juga sudah meminta untuk dukungan dan meminta atas arahan beliau-beliau yang sudah mendahului memiliki lembaga pendidikan yang sudah terkenal tersebut. تضم الجامعة في مجلس أمنائها في حضرموت عددا من الحبايب والعلماء ومدراء الجامعات في اليمن، فمنهم الحبيب المنصب علي بن عبد القادر الحبشي، منصب الحبيب علي بن محمد الحبشي في سيئون، ومنهم الأستاذ الدكتور أحمد محمد بن ركعان رئيس جامعة الأندلس وأيضا عضو في مجلس أمنائها، وأيضا الأستاذ عبد الرقيب أحمد العطاس رئيس مجلس أمناء جامعة الوسطية الشرعية، هو أيضا عضو مجلس أمناء بجامعة تريم الإسلامية، وعدد برئاسة طبعا للمجلس أمناء جامعة تريم الإسلامية برئاسة الدكتور محمد عبد القادر العدروس، وعند هناك عدد من الأساتذة والأكاديميين. لأجل طبعا لماذا ذكرنا هؤلاء؟ لأجل أن ندرك أن هذه الجامعة جامعة متوافقة عليها بين كل المؤسسات في داخل تريم، تمام، في داخل تريم من جامعاتها ومن معاهدها وأربطتها. Beliau sampaikan bahwasanya termasuk yang tergabung pengisi kursi Majelis Umanah. Majelis Umanah ini Dewan Pelindung atau Dewan Pembina yang ada di atasnya rektor biasanya.
Itu ada banyak sekali para ulama yang ada di sana, para habaib. Beliau juga sampaikan seperti Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi Munsib yang sekarang menduduki tempatnya Habib Ali Habsyi pengarang Simdud Duror yang ada di Seoul. Kemudian anak beliau yaitu Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Kemudian ada banyak sekali ulama-ulama yang ada di sana, dan itu dimasukkan ke dalam struktural Majelis Umara karena beliau ingin menjadikan jamiah ini tidak seperti berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan, terhubungan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah ada di tarikh kota tersebut. وبإمكاننا أن نسمعكم كلام سيدي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على هذه الجامعة وسماحتها. Beliau akan memperdengarkan kepada kita yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidh tentang jamiah atau universitas yang beliau dirikan ini. Alhamdulillah bitaufiq ila ikhwanna billah wa ahbabina Sayyid Salih Al-Juwaidi, Sayyid Mujtaba bin Syahab, Sayyid Hamid Al-Qadri, barakallahu ba'an inayati wa khal baidikum wa syarah sudurakum wa ajral khair katsir alaikum ma'anakum al-jam bi Muhammadkum azama wa habbu atyab wa arwah wa indakum hadhihi al-ayyam fi Indonesia min ikhwanna ulad al-habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdullah Al-Idrus السيد محمد والسيد عبد الله و يعني هذا أولا حبيب عمر بن حفيظ يعني يرحب بكم جميعا، وأيضا يدعو لنا ويدعو للحبيب محمد بن عبد القادر ya. Jadi beliau mengatakan kepada kita semua, pertama memberikan kalimat tarhib dan berdoa kepada kita semuanya tentang apa yang beliau lakukan safari dakwah ke Indonesia, yaitu kepada Habib Muhammad dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus yang akan menyampaikan tentang jamiah yang baru beliau dirikan. Sayyid Abdullah وذهبوا للدراسة من أجل تعريف جامعة أنشأت لدينا قريبا في الكريم باسم جامعة الكريم على منهج سلفنا ومسلكهم، وتؤدي دور وتسد ثغرات في جانب حاجة الذين يريدون الدراسة الأكاديمية مع المحافظة على السلوك السير الحسن والاتصال بالسلف الصالح من خلال المجلات المعروف شيء من المجالس وفي الدار المسلم. Beliau sampaikan bahwasanya Habib Umar bin Hafidh mengatakan jamiah ini yang didirikan atas sesuai manhaj seperti salafus soleh atau salafnya para orang-orang yang ada di Tarim, dan ini untuk mengisi kursi kekosongan tentang janib akademia dari segi akademik, karena di Tarim itu banyak sekali lembaga pendidikan tetapi masih berbentuk pondok pesantren. Maka ini salah satu jamiah yang akan dibentuk dalam rangka mengisi akademik, yaitu dalam bentuk jamiah yang itu tidak lepas dari adab atau suluk orang-orang Tarim yang akan tetap dipertahankan di dalam universitas tersebut. من الأماكن فانظروا ما عندهم وعرفوهم على من يحتاجون التعرف عليه ليتهيأ لهم السنة استقبال الوافدين لأجل الدراسة في هذه الجامعة التي هي على منهج أهل السنة ومسلك سلفنا الصالحين. والله يرعاكم بعيد عناية. إن أكرم الأكرمين أرحم الراحمين عمر بن محمد بن سالم حفيظ بن شيخ بكر بن سالم. Beliau sampaikan bahwasanya silahkan untuk disebarluaskan tentang jamiah ini, bahwasanya jamiah ini atau universitas ini akan bermanhaj sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai manhaj Salafun As-Salihun,
dan beliau sampaikan ini beliau ridhoi dan beliau restui atas nama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim. طبعا الطالب في الجامعة يدرس من الصباح إلى الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، ثم بإمكانه بعد ذلك للطالب أن يستفيد من رباط تريم الإسلامي ومن دار مصطفى للدراسات الإسلامية عبر تنسيق يتم بين إدارة الجامعة وبين الرباط وبين دار المصطفى لأجل متابعة ذلك الطالب في المراجعة، لأجل متابعة ذلك الطالب في أنه هل يحضر الدروس أو لا يحضر، كيف نتائجه في دار المصطفى، كيف نتائجه في الرباط، كيف سلوكه، كيف جده واجتهاده، لندرك أنه أيضا خرج فعلا إلى رباط تريم وخرج فعلا إلى دار المصطفى. هذا بالنسبة للطلاب، وبالنسبة للطالبات هناك تنسيق إن شاء الله سيتم بيننا وبين الجامعة وبين دار السهرة أيضا لإمكان الاستفادة منها. Beliau sampaikan bahwasanya jamiah ini secara full kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 2, jam 1.30 atau jam setengah 2 siang. Selain itu di Jamiah Tarim Al-Islamiyah ini murid atau para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bisa beristifadah, mengambil faedah dari lembaga pendidikan lain seperti Darul Mustafa yang diasuh Habib Umar bin Hafid dan Ribat Tarim yang dulu diasuh oleh Habib Salim As-Sadili. Dan beliau juga akan membentuk semacam program khusus kerjasama dengan mereka untuk mengontrol progres dari setiap mahasiswa yang ikut beristifadah di lembaga-lembaga tersebut. Kemudian beliau juga sampaikan ini untuk putra, adapun untuk putri nanti akan dihubungkan kepada Daruz Zahra. Jadi kalau Bib Umar itu punya yang laki-laki namanya Darul Mustafa, kalau yang perempuan Daruz Zahra, juga akan diberikan kesempatan yang sama beristifadah di Daruz Zahra. فيستطيع بهذا الطالب والطالبة أن تجمع بين التعليم الأكاديمي الذي تعطى له الشهادة المعترف بها بحيث يمكنه بعد ذلك أن يكمل مرحلة الماجستير والدكتوراه، وأيضا يأخذ التعليم الأبوي النبوي السلفي الذي مضى عليه الصالحين والمضى عليه العلماء رضوان الله عليهم في الأخذ بالتلقي المباشر عن المشايخ. Beliau sampaikan program yang beliau buat ini agar para mahasiswa nanti bisa mengumpulkan apa yang dia inginkan dari ilmu akademik dan memiliki ijazah, memiliki syahadah mulai dari S1, S2, S3 bisa digunakan untuk melanjutkan dalam bidang akademik. Selain akademik, karena diberikan kesempatan untuk belajar di pondok pesantren seperti Darul Mustafa, Darul Zahra, seperti Ribat Tarim, maka ini juga menggabungkan dua metode, satu akademik, satu non akademik yang berupa pondok pesantren, yang itu adalah bentuk dari pendidikan yang sudah mulai dari zaman Rasulullah SAW, zaman salafus salih, dan yang sampai ada pada zaman sekarang dalam bentuk pondok pesantren. في الأخير لا يسعني إلا أن أكرر شكري لفضيلة الأستاذ الشيخ الكيائي محمد زعيم معصوم ولجميع الحاضرين جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واغفر ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خير الانام سنين عديدة واوام مديدة على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام. وارفع نيران الفتن ما ظهر منها وبطن انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.